warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mudah-mudahan pada pagi ini kita bisa menyelesaikan surah At-Tur. Pada kajian kemarin kita telah digambarkan suasana surga, tapi inti pesannya belum. Kita selesaikan dulu ayat-ayat kita. Allah meneruskan bagaimana gambaran di surga itu. Kemarin digambarkan kita dapat buah-buahan, dapat juga daging, semata-mata untuk membuat perbandingan. Sama-sama disebut buah, sama-sama disebut daging, tapi itu bukan buah yang sama, bukan daging yang sama. Ini menolong kita supaya bisa membangun ilustrasi, sehingga kalau mau disederhanakan, buah-buahan paling jadul itu di surga. Daging yang tiada taranya itu di surga. Apakah benar ada buah-buahan? Apakah benar ada daging? Wallahu a'lam bishawab. Yatanaza'una fiha ka'san. Saking indahnya ya, memanjakan penghuninya. Cara minumnya juga tidak kayak kita di rumah atau di kafe atau di tempat-tempat kita melepas lelah sekalipun, yaitu yatanaza'una fiha ka'san. Itu saling bersulangan menyuguhkan gelas. Anehnya la lagun fiha, tidak bikin mabuk, wala ta'thimun, dan tidak bikin dampak buruk. Sedangkan khamr, bir, yang disebut minuman terenak di dunia, termahal, ada yang satu sloki yang pernah saya lihat 400.000. Sebelum diminum dibakar dulu, nyala, ada sensasi. 400.000. Pasti ada yang lebih mahal lagi. Itu bikin mabuk. Wa ta'thimun, dan berdampak buruk di dunia pada fisik, di akhirat dosa. Ta'sim, ismun. Ism itu dampak buruk. Berbohong timbulnya ismun, dampak buruk. Di dunia dampak buruknya kehilangan trust, kepercayaan. Di akhirat dosa. Tapi minuman di surga tidak bikin mabuk, hilang akal, dan tidak juga punya dampak buruk. Wa yatufu alaihim gilmanun lahum, dan
berseliweran, hilir mudik, yatufu. Siapa yang yatufu? Ghilmanun, remaja-remaja, anak-anak remaja, ka'annahum lu'um maknun, seakan-akan dia itu apa? Permata, saking jadi primadona. Maknun, yang jarang dibuka. Jadi ada di etalase, baru dikeluarkan. Sudah lama kita ngincar itu barang, sekarang berseliweran. Itu namanya lu'lu maknun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'aluna. Dan satu sama lain saling berdialog. Nah, ini inti pesannya ya, mari kita fokuskan. Ini cerita ahli surga, kita-kita ini. Qalu, ada yang ahli surga berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Padahal kami dulu di keluarga kami, ingat keluarga, berarti kemungkinan bapak, ibu, anak, kakek, nenek, cucu, ada teman cicit ya? Jarang, ya udah cicit. Cicit, ini yang disebut ahlun. Perhatikan dialognya. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Begini mah sebelumnya kami ini musyfiqin, khawatir nyampe nggak ke surga ya, nyampe nggak ke surga ya. Nah, inilah faedahnya diskusi tentang nyampe nggak ke surga itu harus jadi diskusi di meja makan. Tuh, intinya di sini nih, harus jadi diskusi di ruang tengah kita, ruang keluarga kita, di acara keluarga kita, di acara arisan keluarga kita. Judulnya itu bukan silaturahim, yaitu membedah peluang bani keluarga besar ke surga. Itu yang disebut musyfiqin, mendiskusikan. Jadi ayah ibunya nanya ke anaknya, sudah punya keluarga, Neng, gimana Neng peluang dengan suami masuk surga? Alhamdulillah mama, si Abi ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak sedekah, alhamdulillah senang. Nanya lagi ke ininya, gimana cucu? Alhamdulillah udah hafal 10 juz. Itu yang didiskusikan. Jadi peluang masuk surga, bukan usaha gimana usaha, udah berapa jutaan penghasilan. Itu yang disebut musyfiqin. Timbul keraguan-raguan, rasa khawatirnya dibayar oleh Allah. Famanna, tuh keren. Kapan ini munculnya famanna, di dunia apa di akhirat? Famannallahu, maka Allah mentaburi, mencurahkan alaina, kepada kami. Siapa itu kami itu? Halo. Keluarga tadi, keluarga yang punya kegiatan rutin mendiskusikan peluang di surga secara bersama-sama, mencurahkan anugerah keyakinan ke surga. Berarti apa yang dipermudah oleh Allah? Jalan, yaitu amalan-amalan yang bisa membawa sekeluarga besar itu ke surga. Ya, dalam hal sholatnya, dalam hal zakatnya, dalam puasanya. Itu kerennya gitu ya. Jadi kalau kita biasa mendiskusikan dalam acara rutin keluarga besar,
maka Allah mencurahkan jalan itu kepada keluarga itu. Wa waqona, lihat, tidak semuanya sama. Mungkin ada anak yang badung, atau mungkin suaminya juga setengah, istrinya tapi jadi leader, memimpin ke surga. Cucu selamat, cicitnya selamat. Tapi apa kata Allah? Wa waqona adzabas samum, kami selamatkan deh dari azab yang pedih, yang menyala-nyala apinya. Wa waqona, berarti ada kemungkinan mungkin cucu atau cicit nggak spesial, tapi katut itu, katut masuk surga. Amalannya nggak spesial, tapi wa waqona, kami selamatkan dari neraka. Itu yang disebut dengan komitmen keluarga. Ya, jadi sekali waktu bikin acara keluarga, bikin pula fakta integritasnya. Di Bani ini kita nggak ngobrol soal dunia, ngobrol tentang peluang bersama masuk surga. Dibikin komitmennya, maka satu sama lain akan saling mengisi dalam hal tidak jadi masuk neraka. Namun kualitas surganya sudah kita gambarkan. Pasti sama-sama minum minuman surga, beda kualitasnya, sesuai kualitas amal soleh masing-masing. Tapi kan lumayan sama-sama masuk surga. Yang terpenting lagi, kalau kita punya 12 dalam kumpulan keluarga, andai kata bayangannya buruk, 4 ahli surganya, mudah-mudahan yang 8 kan katut. Itu yang disebut dengan wa waqona. Ingat, ada rahmat Allah, ada syafaat. Ya, ini rahmat dari Allah. Mestinya ada anak kita atau cucu kita masuk neraka, tapi katut. Yang membawa nasab atau siapa? Bukan, komitmen dalam nasab tadi. Tapi walaupun nasab keponakan tidak punya komitmen dan fakta integritas, sama-sama masuk surga, ya nggak ngisi absen kan sama. Daftar hadirnya nggak ada. Jadi ikatlah keluarga dengan komitmen, diikat keluarga. Kita kurangilah basa-basi. Alhamdulillah dengan acara ini kita silaturahim, basa-basi itu. Jadi kita beri judul yang tegas, perkumpulan menyelamatkan diri dari neraka. Itu di spanduk supaya gugup menghadapi hidup. Inna kunna min qablu, begini dulunya. Inna kunna, kami ini adalah masih keluarga besar. Qablu, sebelumnya, nada'uhu, perhatikan tuh, nada'uhu, punya celengan doa. Hebatnya doa nih, jangan dianggap remeh doa. Punya celengan doa. Dalalah innahu wal barur rahim. Allah itu albar, kebaikannya tidak pernah hangus, tidak pernah kadaluarsa, lebar wilayahnya, lebar waktunya. Ar-Rahim, dan maha kasih sayang. Dengan Ar-Rahim maka doa kami dijabah. Jangan tidak percaya doa itu pasti dijabah. Maka jangan berdoa kecuali minta diselamatkan dari neraka. Pasti dijabah. Allah itu pasti mengijabah doa, pasti. Maka jangan menganggap remeh doa. Nah, kalau kita simulasikan, berarti ini doa keluarga besar. Nah, bimbinglah dalam acara-acara keluarga itu doa sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah mencurahkan
kebaikan dan ar-rahim kasih sayangnya, lalu menyelamatkan semua nih yang isi daftar hadir, kata moderator, dari api neraka. Ini berkesesuaian dengan ku anfusakum wa ahlikum nah. Fadzakir, maka insaflah. Fama anta bi ni'mati rabbika, maka demi, ini udah ganti paragraf ya, menasihati Nabi Muhammad. Fadzakir, hai Nabi Muhammad, insaflah, ingat-ingatlah. Fama anta bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhan pemeliharamu, bikahinin, engkau bukanlah seorang dukun, wala majnun, dan bukan juga orang hilang akal. Ini poin pentingnya, kahin majnun. Karena ayat-ayat selanjutnya Allah memainkan pikiran orang-orang kafir Quraisy tentang tuduhan-tuduhan mereka. Nabi terpukul, dituduh sebagai tukang sihir. Nabi juga terpukul, dituduh sebagai orang yang hilang akal. Maka indah ayat-ayat berikutnya, di antaranya Allah menyatakan, am yakuluna, bagaimana sih itu orang-orang kafir Quraisy, bebisaan mereka bicara bahwa Nabi Muhammad itu syairun, tukang sajak, tukang syair. Natarabbasu bihi raibal manun, yang melemparkan, menyebabkan terjadinya penyakit kualat. Raibal manun itu misalnya kene, kok gara-gara uangku akhirnya anu kak, umah roboh, umah kobongan, apa sebutnya dia? Balak. Iya balak, bilai. Gabi bilai doang. Gara-gara puisi-puisi sajak-sajaknya Nabi Muhammad, tuduhan mereka Quran itu, akhirnya banyak bilai, raibal manun. Ya, raibal manun sesuatu yang menyebabkan terjadinya keburukan. Qul Muhammad, jawab, jangan diam aja. Jawab mereka. Bayangkan Nabi Muhammad lagi dibully, belum banyak teman, belum banyak sahabat, belum banyak pendukung, belum banyak umat, di tengah-tengah kaum-kaum elit. Ya Allah, Nabi Muhammad sulit situasi, lebih sulit. Kalau bukan disuruh Allah nggak berani ngomong itu. Tapi kata Allah, Qul, katakanlah hai Muhammad, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisi. Aja selalu yuk, buktikan di bareng. Ya, gimana tuh enaknya bahasa Indonesia. Ada orang dituduh bukan bikin onar, bikin bilai, diisukan dia dukun santet. Sudah sulit ngejawab, sudah jadi berkembang di medsos. Udahlah kita buktikan, biasanya pakai sumpah pocong, ya kan? Posisi kalimat itu seperti itu. Jadi kalau pakai bahasa terjemahan depan kurang menggigit kan? Itu maksudnya, sudahlah kita buktikan aja. Kalau memang saya yang salah, saya yang kena azab. Kalau kamu yang salah, kamu yang kena azab. Kira-kira saking kejepit nggak posisinya? Terjepit. Ya. Nabi dipaksa oleh Allah membuat tantangan seperti itu. Kalau kita lemah,
Ya udahlah, saya ngaku salah lah, saya mundur dari dakwah Islam. Atau kalau dalam video itu si Ustaz tuh ya udah bikin janji, kan gitu kan ya, bawa saja saya ke polisi, laporkan saya ke polisi, bikin janji. Saya kan punya aparat, saya punya hukum, sampean siapa? Kalau ustadznya itu lemah, ya udah tanda tangannya selamat. Dan Nabi Muhammad alhamdulillah tidak menyerah. Yuk kita buktikan yuk, siapa yang bikin ulah sebetulnya di sini. Kul anta muruhum ahlamuhum bihada amhum qaumun taghut. Sekarang dikomentari oleh Allah, jangan-jangan jangan ngasih anak namanya berarti artinya jangan-jangan. Am ta'muruhum ahlamuhum. Ahlam itu pikiran yang sudah mengendap, kadang-kadang jadi sugesti. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada. Jangan-jangan yang membuat mereka itu menuduh Nabi dukun dan juga tukang syair itu asumsi mereka, pikiran-pikiran mereka. Amam kaum taghut, atau jangan-jangan mereka yang melampaui batas. Pilih dua, coba. Allah menyodorkan pada dua pilihan. Kamu ada di mana? Bisa-bisanya menuduh Nabi Muhammad dukun, bisa-bisanya menuduh Nabi Muhammad tukang syair. Karena secara akhlam nggak mungkin. Kenapa? Wah, mereka tahu Nabi Muhammad kecilnya, remajanya, dewasanya tahu kok. Bahkan pada waktu kecil diberi gelar Al-Amin. Tahu kualitas literasinya, buta aksara. Kok bisa menuduh Nabi Muhammad ngedukun? Karena orang di zaman dulu ngedukun ada sekolahannya, ada akademinya, dan terlihat dan diharapkan tampil di masyarakat untuk mengusir madorot, mengusir penyakit. Jadi Nabi Muhammad kan tidak terlihat persiapan jadi dukun. Aneh. Amhum qaumun taghut. Jangan-jangan kamu secara akal nggak ketemu, tidak bisa menuduh Nabi Muhammad itu kahin, tidak bisa menuduh Nabi Muhammad syair. Itu cuma melampaui batas. Melampaui batas itu hawa nafsu. Berarti nggak pakai akal pikir. Para ahli tafsir menyepakati bahwa dua pilihan dari Allah ini maksudnya yang benar yang kedua. Ditanya lagi oleh Allah, am yaquluna taqawwalahu. Jangan-jangan, dan mengapakah mereka, kalian semua, mereka semua itu menuduh Nabi Muhammad taqawwalahu, bikin-bikin ucapan dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi dijawab sendiri oleh Allah, bal la yu'minun. Mereka sebetulnya mengakui nggak mungkin Nabi Muhammad bisa-bisanya bikin syair. Wong tahu kok Nabi Muhammad itu tidak pernah ikut kompetisi sastra, karena setiap periodik di Mekah itu ada kompetisi sastra, yang menang dipajang di dinding-dinding Ka'bah. Jadi yang benar adalah akal pikir mereka nggak bisa membuat argumentasi tuduhan itu benar
bal la yu'minun. Yang benar adalah mereka cuma tidak percaya. Mereka tahu itu bikinan Nabi Muhammad tapi tidak pasrah mengakui. Nah, sekarang ditantang oleh Allah. Oke, kalau kita ikuti cara berpikir mereka bahwa Al-Quran adalah hadisun Nabi, ucapan Nabi, bukan kalam Allah. Faliatu, oke, datangkan, bikin bihadisin misli, yang serupa yang dibikin Nabi. Berapa ayat itu? Ya sejumlah yang udah turun. Ingkanu sodikin, kalau mereka benar. Begini bapak-bapak ibu-ibu, ini senjata makan tuan dan pelajaran buat kita semua. Ibu-ibu nuduh suami berbohong. Kata suami, ganti teman ngandali si renong. Kamu itu menuduh saya, kata suami, dengan pikiran kamu. Oke, kata suami, kalau kamu yakin AA melakukan itu, maka lakukan juga oleh kamu. Begitu juga Nabi. Kata Nabi, kalau kamu yakin saya bisa bikin Al-Quran, berarti kamu bisa dong bikin. Paham nggak? Ya. Atau begini, kita permudah, saya aja bisa bikin, masa kamu nggak bisa bikin? Ayo bikin juga kayak saya bikin. Dalam sejarahnya akhirnya memang tidak bisa bikin. Seayat nggak bisa bikin, 10 ayat ya, 10 ayat nggak bisa bikin, 1 surat nggak bisa bikin, beberapa surat nggak bisa bikin, mislihi ya sudah seadanya nggak bisa bikin. Ya Allah, ini kalau kita yang ditanya Allah udah pasti nggak berkutik ini. Dasar orang-orang kafir Quraisy sulit dinasihati. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dinasihati agar menyadari tuduhan tentang Al-Quran, ucapan Nabi Muhammad itu sebagai omong kosong, nggak bisa. Akhirnya sekarang temanya ke badan diri. Ini bagus juga faedahnya untuk kita. Nasihati orang tentang pekerjaannya maksiat sulit. Kalau udah sulit, nasihati tentang keadaan diri. Kamu yang gak kasihan, tahu umur tambah tua ya, mulai sakit-sakitan, inget si anak. Biasa begitu. Ini juga sama. Ditanya oleh Allah, am khalaqus samawati am khuliqu min ghairi syai'. Coba tanyakan pada mereka. Mereka nih orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai', apa tidak ada yang menciptakan? Ujuk-ujuk jadi. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ada satu lagi pertanyaan yang nanti jadi jawaban. Kalau ada zat, barang, tidak ada yang menciptakan, berarti yang kedua, barang itu menciptakan dirinya sendiri gitu. Yang pertama mungkin nggak ada sesuatu nggak diciptakan, nggak mungkin. Yang kedua mungkin nggak ada sesuatu menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Berarti yang benar yang ketiga, pasti ada pencipta. Ini mengajarkan kepada orang Mekah tauhid rububiyah. Ya, ini mengajar pada orang Mekah tauhid rububiyah. Maka orang Mekah ketika ditanya, kamu siapa yang ciptakan? Emang kamu ujuk-ujuk jadi ada tanpa ibu kamu, tanpa bapak kamu, dan ibu kamu, bapak kamu tanpa nenek kakek terus, dan tanpa Allah? Maka ditanya oleh Allah,
Am khalaqus samawati wal ardh. Lihat langit tuh, lihat bumi yang kamu pijak. Siapa yang ciptakan? Apa mereka yang bikin langit dan bumi? Uang pada saat orang-orang Mekah Quraisy itu eksis, langit dan bumi sudah terhampar, sudah ada. Bala yuqinun. Pada dasarnya bapak-bapak ibu-ibu, setiap kali orang Mekah ditanya man khalaqas samawati wal ardh, maka mereka menjawab Allah. Maka mereka jawab pasti Allah atau ilahun, ya. Bala yuqinun, tapi mereka lagi-lagi penyakitnya gengsi untuk meyakini. Nah sekarang kembali lagi, ini maunya apa orang kafir Quraisy ini? Bebisaan nuduh Nabi Muhammad itu dukun, dan bisa-bisanya berani-beraninya nuduh bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi ucapan Nabi Muhammad. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Jangan-jangan ini diledek oleh Allah. Orang-orang Mekah Quraisy ini pegang berangkas. Am indahum, apa mereka punya khazainu rabbika, berangkas. Coba berangkas itu gimana berangkas? Apa bedanya lemari dengan berangkas? Kalau lemari orang lain boleh jadi bisa buka. Berangkas sangat privat. Mungkin ada number locknya. Sulit. Jadi tentang kebenaran jawaban-jawaban yang ada di muka bumi itu hanya bisa diketahui kalau punya berangkas Allah. Berarti yang punya Allah. Maka ditanya Allah, emang dia punya sandi untuk bisa masuk berangkas Allah? Emang punya passwordnya? Emang pernah buka berangkas Allah lalu lihat ternyata Quran itu bukan omongan Allah? Ditantang oleh begitu, oleh Allah seperti itu. Amhumul muaysitirun. Oke deh, berangkas sulit ya, passwordnya punya Allah. Sulit ngebukanya, sulit mencuri informasi dari berangkas. Tapi ada satu peluang. Jangan mereka itu mencuri perbincangan di langit, rahasia-rahasia yang ada di langit. Nah, oke, jangan-jangan kamu nguping ya di langit. Amlahum sululamun. Kalau begitu mereka punya tangga ya, yang bisa mencapai entah berapa langit ke berapa, pembicaraan rahasia Allah, mungkin bersama para malaikat. Yastami'una fihi, dengan tangga itu bisa naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, kemudian yastami'una, mereka mendengarkan. Ternyata Quran bukan omongan Allah loh, omongan Nabi Muhammad. Ternyata Muhammad itu dukun loh. Nah, falyati mustami'uhum bisultanin mubin, maka datangkanlah apa yang sudah menjadi gosip pendengaran dengan bukti yang nyata. Itu kalau udah diledek begitu gimana? Ada istri nuduh suami, atau suami deh, ada suami nuduh istri ngomong yang enggak atau melakukan sesuatu yang enggak. Istrinya bertanya, emang mas lihat, ngintip, kurang lebih begitu. Amlahum
Mana itu? Amlahu albanat walakumul banun. Sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan baru, keluar dari konteks tentang langit dan sebagainya. Mereka itu punya kebiasaan jelek pada perempuan. Nganggap perempuan itu kalau tidak mencuri uang suaminya untuk orang tuanya. Ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Pokoknya perempuan itu bukan kelas 2 aja, kelas 3, kelas 4 aja. Jadi walaupun dalam faktanya perempuan itu dikawin, tetap dicurigai oleh suami. Awas kamu, jangan nyolong uang saya untuk orang tua kamu. Itulah nasib perempuan. Maka pada waktu mereka itu menganggap Allah itu punya anak perempuan, itu bukan sekedar musyrik, menghina. Orang Mekah Quraisy nggak mau punya anak perempuan. Yang pantas punya anak perempuan itu Allah. Nah, itu maksudnya ini, ya. Jadi bukan sekedar soal musyrik, ini counter banget. Amlahul banatu. Apakah kamu pikir Allah yang pantas punya anak perempuan yang kamu anggap hina itu? Walakumul banun, dan kalian pantasnya punya anak laki-laki. Saking ngelunjaknya ke Allah. Maka kalau lahir anak perempuan, kalau lahir anak laki-laki, orang-orang kafir Quraisy bergembira ria, berpesta pora, menyambut kedatangan yang akan membantu keluarganya. Itu anak laki-laki. Giliran lahir anak perempuan, pestanya tidak terdengar, karena mereka hanya bilang ini harus butuh bantuan Allah ini, karena ngerepotkan anak perempuan. Udah kasihkan aja ke Allah. Maksudnya itu ngerepotin doang. Itu yang dimaksud dengan amlahul banatu walakumul banun. Ini bukan soal musyrik itu, bukan. Antas aluhum ajran fahum min maghramin masqalun. Muhammad, coba tanya mereka. Berani amat mereka bilang dirimu itu kahin, dukun. Emang kamu minta upah yang membuat mereka semakin hari, waktu ke waktu nggak bisa bayar upah, lalu terjebak dalam maghramin masqalun, utang bunga berbunga. Kan tidak. Kalau dukun kan ada upahnya. Untuk satu saat ini suami istrinya masuk angin, dukun turun, belum ada uang, Pak Dukun, catat aja kasbon. Besoknya lagi anaknya panas, datang lagi dukun, wisir maning, catat aja kasbon, terus saja. Itu yang disebut dengan maghramin masqalun. Lama-lama sawahnya hilang, kebun kurmanya hilang, istrinya hilang, lalu dikonversi jadi budak. Ya kan jadi uang kan jadi budak. Karena dengan diuangkan jadi budak, dijual lagi dapat uang. Kan perempuan begitu. Kan ya zaman perbudakan tuh begitu. Nggak ada budak kayak Haji Mamat, harganya sudah mulai ini jelek. Budak-budak yang perempuan masih muda semakin tinggi harga. Dulu juga di Padang kan ada, dikawin hutang lunas. Begitu jadi istri udah kayak budak. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Jangan-jangan punya agent yang membawa berita-berita gaib, fahum yaktubun, lalu dicatat di am yuriduna kaidan falladina kafaruhumul makidun. Atau jangan-jangan sebetulnya ada modus mereka itu. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan dukun, mereka tahu Al-Quran itu bukan omongan Nabi Muhammad, dan mereka percaya nanti akan ada kiamat, tapi mereka tidak mau
taat dengan mengimani, meyakini, berarti ada modus yang disebut dengan kaidun. Apa modusnya itu? Sama dengan zaman sekarang. Sudah banyak yang tahu itu bid'ah, tapi lamun pekulan bid'ah isin kau ini dipecat dari organisasinya. Itu namanya kaidun. Sudah tahu ini nggak pantas dilakukan, tapi nanti nggak dapat makan dari pemerintah pusat. Itu disebut kaidun. Faladina kafaru humul makidun. Ingat, orang kafir yang punya modus itu pada akhirnya akan menimpa diri mereka sendiri. Amlahun ilahun gairullah. Atau jangan-jangan mereka itu punya Allah selain Allah, yaitu berhala itu, yaitu Lata, Uzza dan sebagainya. Nah, titiknya di sini karena ujung surat ini tentang subhana. Subhanallah amma yusyriku. Mustahil Allah itu seperti yang mereka syirik. Tidak ada yang bisa ditaati, disembah selain Allah. Kita lihat dungunya orang kafir Quraisy. Suatu hari ada gumpalan awan, akan ada azab sebetulnya itu. Wa iyyarau kisfan minas sama. Dan pada saat ada gumpalan minas sama di langit, sakiton, menghitam, yaqulu, tenang bisa, tenang, bukan azab itu. Tidak lain, yaqulu, mereka berkata, sahabun markum, kumpulan awan paling udan, saking dungu dan bengalnya itu. Berhenti dulu di sini. Siapa yang berani mengatakan begini? Suami kita stroke, lalu ada ustadz nasihati, coba diinget-inget, bukan laki pernah punya kedoliman, punya dosa, khawatir azab, biasa, menggering biasa, wah kemangan anu kolesterol, sama enggak ini? Sama. Jadi bukan penyakit orang kafir Quraisy, penyakit kita juga yang membuat teguran-teguran Allah itu tidak jadi, nggak jadi. Sudah dikasih stroke, udah dikasih rematik, udah dikasih liver, biasa penyakit, salah jorok mangani. Padahal udah berapa ustaz nasihati, hanya minta bertobat. Kalau suaminya sudah nggak berdaya tobatnya karena stroke, yakin telinganya dengar, maka orang-orang yang sudah ngeberikan cuma bisa nangis.